Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Sulawesi Tengah hari ini, dan saat ini kami akan mengajak Anda dalam segmen Dialog by Phone bersama Ketua MUI Kota Palu, Bapak Profesor Kiai Haji Zainal Abidin. Ini terkait fatwa MUI yang kemudian dikeluarkan begitu nomor 14 tahun 2020 tentang kemudian adanya pembatasan ibadah begitu. Kita akan langsung tersambung bersama Ketua MUI Kota Palu, Prof. Kiai Haji Zainal Abidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Prof, kita langsung saja. Apa yang kemudian menjadi dasar dan seperti apa sosialisasi yang sudah diberikan oleh MUI begitu? Ini terkait fatwa nomor 14 tahun 2020 begitu, Prof. Iya, jadi saya kira fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat itu di dalam rangka ikut bersama-sama pemerintah mengantisipasi penyebaran virus Corona 2019. Sehingga kita dari sisi pendekatan keagamaan harus ikut bersama-sama dengan pemerintah. Dan ini juga bagian dari ajaran agama kita. Sehingga fatwa itu sendiri diharapkan juga ikut mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di tanah air pada umumnya dan tentu di Sulawesi Tengah dan Kota Palu pada khususnya. Kita berharap lewat fatwa ini masyarakat ikut bersama-sama kita semua sehingga ke depan virus ini akan cepat berlalu. Prof, sebelum kita mencari tahu seperti apa isi dari fatwa MUI yang sudah disampaikan begitu, sudah dikeluarkan beberapa hari yang lalu, Prof, ini kita tahu bahwa sebelum ini diberlakukan sudah ada pro kontra di masyarakat begitu, karena kita tahu bahwa kita lihat juga keadaannya bahwa masyarakat memahami ini secara parsial begitu. Apakah sudah ada langkah-langkah atau tindakan yang diambil oleh MUI khususnya Kota Palu terkait dengan pro kontra yang sedang terjadi di masyarakat, Prof? Baik. Iya, jadi saya kira karena fatwa ini baru beberapa hari keluar, tepatnya tanggal 16 Maret 2020, tentu kita melakukan sosialisasi baru beberapa hari ini. Antara lain lewat radio, wawancara dengan kami Ketua Umum oleh beberapa radio, kemudian lewat media cetak. Kemarin kita mengeluarkan hasil wawancara di salah satu media cetak di Sulawesi Tengah. Dan tadi juga saya diwawancarai oleh salah satu media cetak yang ada di Kota Palu. Itu bagian daripada sosialisasi kami terhadap fatwa Majelis Ulama nomor 14 tahun 2020. Olehnya itu kita melihat hari ini masih banyak masjid-masjid yang melaksanakan salat Jumat dan masih banyak jamaah yang hadir dalam salat Jumat. Itu artinya sosialisasi kita dapat dikatakan berhasil untuk meyakinkan masyarakat kita. Baik, Prof, salah satu yang menjadi isi fatwa adalah kemudian mengganti sholat Jumat menjadi sholat zuhur begitu. Apakah kemudian ini akan mengurangi pahala begitu? Dan kalau kita kemudian membandingkan, karena Palu memang belum menjadi pandemi begitu. Kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Jakarta, Jawa Barat, dan lainnya begitu, apakah kemudian memang harus diberlakukan begitu secara urgent di daerah ini begitu, Prof? Ya. Kalau kita memahami dengan baik dan benar apa yang difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, sebenarnya bukan meniadakan salat Jumat. Ada beberapa kondisi yang disebutkan di dalam fatwa itu. Kalau misalnya individu itu sudah positif mengidap atau terinfeksi virus corona, maka yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan salat Jumat. Atau dilarang yang bersangkutan salat Jumat karena akan menyebarkan virus. Kemudian olehnya itu beliau yang bersangkutan tidak layak untuk pergi salat Jumat berjamaah tetapi salat duhur di rumah. Yang kedua, fatwa itu juga kalau individunya tidak terinfeksi, memiliki kekebalan tubuh yang baik dan daerah tempat dia tinggal atau masjid di mana dia berada oleh pemerintah dianggap tidak ada virus atau belum terindikasi adanya virus corona di situ, saya kira kewajiban salat Jumatnya tetap terlaksana.
Jadi tidak dilarang. Artinya tidak mengurangi Yang kedua, pahala begitu ya Prof ya? kalaupun dia sehat, iya, saya kira pahala kalau niatnya pingin salat Jumat, tetapi karena kondisi situasi tidak memungkinkan dia untuk salat Jumat, pahalanya walaupun dia salat dohor, Ya. saya berharap dan menduga pahalanya sama. Baik. Karena Allah melihat kepada niat kita. Ada niat kita untuk melaksanakan salat Jumat, tetapi karena situasi dan kondisi kita tidak bisa melakukan itu. Baik. Terkait dengan Ya, Kota jadi Palu yang kedua tadi Oh, yang itu kedua, ada Kota Palu. kondisi sehat. Ya, sehat. Tetapi lingkungannya tidak sehat. Oleh pemerintah mungkin menyebut di salah satu daerah, di salah satu tempat masjid kita, lingkungan kita telah tersebar virus corona, COVID-19. Maka boleh kita tidak salat Jumat di dalam rangka menjaga kesehatan tubuh kita. Baik. Jadi orang lain di tempat itu melaksanakan sholat Jumat, kita individu boleh untuk tidak melaksanakan sholat Jumat. Baik. Adapun larangan untuk melaksanakan sholat Jumat secara keseluruhan apabila di daerah itu oleh pemerintah sudah mengumumkan situasi sifatnya darurat karena kita sudah terinfeksi Ya. atau terpapar dengan virus corona. Sehingga siapapun yang hadir bisa terkena virus itu, maka tidak boleh lagi ada sholat Jumat dan tidak boleh lagi ada sholat berjamaah. Baik. Jadi tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Kalau DKI hari ini melarang sholat Jumat, karena memang hampir di setiap kecamatan di DKI itu sudah terinfeksi oleh virus corona. Sementara di Kota Palu, di Sulawesi Tengah, alhamdulillah berdasarkan informasi pemerintah belum ada yang terindikasi seperti itu. Ya. Oke. Sehingga sholat Jumat tetap kita laksanakan di Kota Palu. Baik. Iya baik Prof, kami juga tadi memantau sholat Jumat, alhamdulillah masjid-masjid masih ramai begitu Prof. Kalau boleh tahu mungkin juga sebagai bahan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya yang tengah menonton TVRI Sulawesi Tengah hari ini, apa saja kemudian isi dari fatwa MUI Kota Palu khususnya Prof? Saya kira kalau fatwa dari MUI Kota Palu tidak ada, tetapi kita hanya mengikuti fatwa yang sudah dikeluarkan secara nasional, itu oke, berlaku baik. untuk di seluruh Indonesia. Tetapi kita melakukan sosialisasi terhadap fatwa itu, memberikan penjelasan apa sebenarnya yang diinginkan oleh fatwa itu. Sebenarnya intinya adalah fatwa itu ingin mengantisipasi penyebaran virus corona yang dari ke hari terus meningkat, dengan mengurangi hubungan antar masyarakat yang kita sebut dengan social distancing itu, saya yakin sedikit demi sedikit virus ini tidak akan bisa berkembang. Baik, Prof, bagaimana kemudian MUI kemudian memberikan sosialisasi social distancing begitu kepada Dewan Pengurus Masjid? Artinya, oke, sholat Jumat tetap diberlakukan begitu, tetapi kemudian bagaimana dengan kegiatan pengajian, kemudian juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya? Apakah ini kemudian harus dibatasi begitu? Iya, saya menyatakan tadi kalau pemerintah kita telah memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa situasi dan kondisi di Sulawesi Tengah harus mengurangi hubungan antar masyarakat, maka kita akan melakukan sosialisasi seperti itu. Dan menurut saya itu harus kita lakukan selama 2 minggu ke depan agar supaya mengantisipasi itu. Maka insya Allah MUI ke depan dalam minggu-minggu ke depan ini akan memberikan tausiah di beberapa masjid, tentu lewat media cetak, media elektronik, akan melakukan penjelasan kepada masyarakat. Kalau memang ada hal-hal yang tidak terlalu prinsip, sebaiknya tidak perlu melakukan kegiatan majelis taklim, tabligh, tausiah, apapun yang menghadirkan orang banyak itu, saya kira perlu kita batasi selama 2 minggu ini. Dan kita akan lihat perkembangannya. Mudah-mudahan dengan pembatasan selama 2 minggu ini, kita berharap resiko terinfeksi virus corona untuk daerah Palu dan Sulawesi Tengah dapat kita minimalisir. Dan setelah 2 minggu kemudian akan melihat begitu, MUI sendiri kemudian akan melihat apakah suasana situasi sudah kondisif begitu, Prof? Iya, saya kira kalau situasinya sudah mulai kondisif, kesadaran masyarakat akan kebersihan, kesadaran masyarakat akan kesehatan, bahkan yang tidak kalah penting menurut saya, masyarakat kita harus diajar beretika di dalam menghadapi situasi ini.
pola hidup bersih, pola hidup sehat. Saya tadi menulis quotes di salah satu media dan yang disebarkan. Saya mengatakan COVID-19 bukan ajaran agama baru, tetapi dia mengingatkan kita dan mengejarkan kita bagaimana berperilaku sehat, bagaimana berperilaku bersih, dan bagaimana beretika dalam kehidupan sosial masyarakat sebagaimana yang diajarkan oleh setiap agama. Pola hidup bersih, pola hidup sehat, dan beretika. Artinya kalau Anda sudah terpapar, Anda sudah terinfeksi, Anda positif, jangan lagi bergaul menyebarkan itu kepada orang lain. Ini etika. Olehnya itu kalau bahkan saya menyebut bahwa virus ini tidak punya ideologi, dia tidak punya agama, dia tidak punya suku. Dia bisa datang di masjid, dia bisa datang di gereja, dia bisa kepada siapa saja. Dan tidak membedakan strata itu. Itulah sebabnya kita harus mengajak masyarakat untuk menghindari berkumpulnya orang banyak yang diduga berdasarkan ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, bahwa virus itu akan menjangkit kita apabila berkerumun dengan orang banyak. Atau kita sebut dengan social distancing, begitu ya Prof ya? Iya. Social distancing, iya. Prof, terkait juga dengan tindakan pemerintah yang sudah melakukan penyemprotan disinfektan begitu ke tempat-tempat umum, juga termasuk ke tempat-tempat ibadah. Ini peran dari MUI sendiri seperti apa dalam tindakan ini, Prof? Ya, tentu kita memberikan apresiasi kepada pemerintah untuk melakukan disinfektan itu. Ya, artinya penyemprotan kepada tempat-tempat tertentu sehingga mengurangi resiko penyebaran virus itu. Bahkan kita mau kalau bisa pemerintah all out untuk menurunkan timnya agar supaya masyarakat benar-benar terbebas dari virus ini. Apa yang harus kita lakukan? Berikan sosialisasi kepada masyarakat, turunkan tim kepada masyarakat, turunkan tim setiap kelurahan, daerah-daerah yang rawan berkumpulnya orang banyak, itu harus dibersihkan. Saya kira pemerintah harus memberikan perhatian yang serius soal virus corona ini. Karena saya kira ini bukan main-main. Karena ini pandemik sudah tersebar secara global di seluruh dunia. Adakah kemudian saya kira rencana, kita memberikan Prof, apresiasi kepada pemerintah. Masjid-masjid kemudian di Kota Palu juga akan dilakukan penyemprotan disinfektan begitu? Saya kira Majelis Ulama berharap seperti itu. Sehingga kalau semua masjid disemprot, semua kesadaran juga pegawai masjid untuk menghilangkan karpetnya sementara waktu, dan kita juga membawa sajadah kita masing-masing, saya kira keterlibatan semua pihak ini harus, tidak boleh hanya pemerintah, tidak boleh hanya masyarakat, tapi seluruh elemen masyarakat harus melawan virus corona ini. Baik, Prof. Pertanyaan terakhir, Prof. Dalam dialog kita malam hari ini, kami ingin meminta pendapat Ketua MUI Kota Palu, Pak Prof, terkait dengan Ijtima Ulama yang saat ini tengah berlangsung di Goa, Sulawesi Selatan. Ini Ijtima Ulama se-Asia. Kami memerlukan pandangan begitu, Prof, untuk memberikan pandangan-pandangan kepada masyarakat yang sedang menonton saat ini terkait dengan kegiatan Ijtima Ulama se-Asia ini. Apa pandangan Pak Prof? Saya kira tentu hak ijtima ulama itu sendiri untuk melakukan aktivitas. Tetapi kalau kita melihat berdasarkan ajaran-ajaran agama kita dan himbauan pemerintah, saya kira perlu kita ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah dan fatwa Majelis Ulama. Artinya kita menghindari berkumpul atau bertemu dengan orang banyak. Ijtima ulama itu berkumpul ribuan orang. Tidak menutup kemungkinan nanti virus itu akan tersebar ke daerah kita karena hadir dari berbagai negara di Ijtima Ulama se-Asia itu sendiri. Apalagi Nabi mengatakan bahwasanya kalau ada wabah lepra, hindarilah dari wabah lepra itu sebagaimana engkau menghindari dari kejaran seekor singa. Kita tidak takut sama corona, kita memang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi berdasarkan hadis Nabi, kalau ada wabah, jangan kita masuk ke dalamnya. Kalau kita ada di dalamnya, jangan kita keluar. Apa artinya? Inilah bahasa modern dengan karantina. Artinya jangan kemana-mana, kita jangan menyebarkan virus. Artinya, Prof, saya kira ijtima ulama juga perlu kehati-hatian. Kita tetap menjalankan ibadah sebagaimana mestinya dan kemudian juga harus mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah begitu.
Saya kira karena kita ikuti pemerintah, karena pemerintah yang punya data tentang sejauh mana virus ini tersebar di daerah kita. Baik, terima kasih Profesor Kiai Haji Zainal Abidin, Ketua MUI Kota Palu atas waktunya sudah berbincang bersama kami. Ya, ini semoga sekali lagi memberikan pencerahan begitu ya kepada masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu yang tengah menyaksikan acara kita malam hari ini. Betul, dan pemirsa, kami akan melanjutkan informasi kami kembali dalam segmen Lintas TVRI berikut ini. Pemirsa, dalam Lintas TVRI kali ini kami ajak Anda untuk menyaksikan informasi dari Bali. Tingkat kunjungan wisatawan ke Bali terus mengalami penurunan akibat penyebaran virus corona. Bahkan hingga saat ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali menurun hingga 40%. Hingga saat ini jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali terus mengalami penurunan akibat penyebaran virus COVID-19 di sejumlah negara. Wakil Gubernur Bali, Cokorda Oke Arta Ardana Sukawati menyampaikan, jumlah kunjungan wisatawan ke Bali mengalami penurunan hingga 40%. Sebelum terjadinya wabah virus corona, kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali mencapai 15.000 wisatawan mancanegara dalam sehari. Sementara untuk saat ini jumlah wisatawan hanya 9.000 wisatawan per hari. Tadi laporan dari KKP tadi ya, yang kemarin berapa 7.000, yang turun 9.000, dari biasanya 15.000. Ya, jadi sudah 40% turun. Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi agar virus corona tidak merebak di Bali, sehingga dapat segera memulihkan sektor pariwisata yang menjadi penggerak perekonomian. Boy dan Gungde melaporkan. Masih dari Bali, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan adanya berita di media sosial mengenai Bali lockdown adalah hoax atau berita bohong. Penutupan bandara dan segala aktivitas di Bali bukan berkaitan dengan virus COVID-19, namun perayaan Nyepi. Belakangan muncul informasi di media sosial pemerintah Provinsi Bali memutuskan menutup semua penerbangan domestik dan internasional dari dan ke Bali terkait virus corona. Menyikapi pemberitaan ini, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra memastikan informasi tersebut merupakan berita hoax atau bohong. Pihaknya menjelaskan pemberitaan yang menyebut tanggal 25 Bali lockdown bukanlah akibat virus corona, namun memang perayaan Nyepi di Bali dan segala aktivitas dihentikan sementara selama 1 hari penuh. Menurutnya istilah lockdown saat ini tengah viral. Namun demikian, Dewa Made Indra menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya berita yang tidak jelas sumbernya, dan media juga diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif, bukan provokasi. Ada berita hoax bahwa Bali lockdown, setelah kita dalami beritanya ternyata tanggal 25 Maret, yaitu memang Nyepi. Kebetulan istilah lockdown kan lagi tren sekarang, tapi kita jangan ikut-ikutan menggunakan itu, apalagi media. Terlalu besar risiko yang harus kita tanggung oleh itu. Saya klarifikasi, sampai dengan hari ini pemerintah Provinsi Bali belum mengambil kebijakan untuk melakukan isolasi atau lockdown. Belum ada kebutuhan yang signifikan untuk itu. Karena itu media, saya mohon mari kita menjaga bersama-sama situasi Bali tetap kondusif. Perankan tugas media untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Dewa Made Indra menegaskan setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah harus diambil dalam keadaan tenang dan melihat perkembangan situasi terkini. Satgas COVID-19 Bali memiliki 5 prioritas. Pertama, peningkatan kapasitas penanganan penyakit. Kedua, memastikan ketersediaan sarana yang berkaitan dengan pencegahan dan penularan COVID-19. Ketiga, peningkatan kapasitas deteksi dini dan pencegahan di pintu masuk seperti bandara dan pelabuhan. Keempat, tingkatkan upaya pengendalian penyebaran virus dengan melakukan pembatasan kegiatan yang melibatkan orang banyak. Dan kelima, menggencarkan kampanye dan edukasi pola hidup bersih dan sehat. Madiadi dan Andika melaporkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda simak sekaligus menutup jumpa kita dalam program Sulawesi Tengah hari ini. Dan terus kami ingatkan Anda pemirsa untuk menyaksikan tayangan Sulawesi Tengah hari ini dalam masa penanganan COVID-19 akan tayang pada pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda juga dapat mengunduh aplikasi di Play Store begitu dan menyaksikan tayangan kami lewat Klik TVRI. Begitu ya. Anda bisa menyaksikan program TVRI Sulawesi Tengah dan juga TVRI daerah lainnya begitu, Julius. Dan kembali kami
mengingatkan kepada Anda untuk menjaga pola hidup Anda, menjadi pola hidup yang bersih dan sehat untuk kemudian mencegah akan terjadinya virus COVID-19. Dan tidak lupa Julius, kita mengucapkan terima kasih kepada para dokter, para tenaga medis yang sudah menjadi garda terdepan. Menjadi garda terdepan dalam menangani kasus atau COVID-19 ini begitu ya. Baik, dan mengawali dan maksud saya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Julius Efrain. Dan saya Nita Aswin. Pamit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Terlalu banyak.